Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar lagi, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar IPS tema 2, subtema 2. Materi yang akan kita pelajari yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan. Walaupun sudah merdeka, masih ada bangsa yang lain yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia. Dan yang kita pelajari ada dua. Yang pertama tentang pertempuran. Ada pertempuran Surabaya, Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Perjanjiannya ada 4, yaitu perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royen, dan KMB Konferensi Meja Bundar. Pertempuran yang pertama yaitu pertempuran Surabaya, yang jelas terjadi di Surabaya. Diawali pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu datang ke Indonesia. Sehingga tanggal 27 sampai 30 Oktober ini terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dan tentara sekutu karena bangsa Indonesia tidak setuju tentara sekutu itu datang ke Indonesia. Hingga puncaknya, ini adalah Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pemimpin tentara sekutu, tewas. Dan mengakibatkan tanggal 9 November ini Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi bahwa bangsa Indonesia itu harus meletakkan senjata dan harus menyerahkan diri. Selanjutnya tanggal 10 November 1945 bangsa Indonesia menolak ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris. Dan terjadi pertempuran ini dipimpin oleh Bung Tomo. Dan sehingga tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Dimulai tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu datang ke Indonesia, yaitu tepatnya di Ambarawa, dipimpin oleh Brigadir Battle dan diboncengi oleh Nica. Dan tentara sekutu dan Nica itu membebaskan tawanan perang mereka. Akhirnya dilakukan perundingan antara tentara sekutu dengan Indonesia, namun sekutu ingkar janji. Akibatnya bangsa Indonesia marah sehingga tanggal 12 Desember 1945 Kolonel Sudirman ini memimpin pasukan untuk melawan tentara sekutu dengan taktik gelar supit kurangnya. Ini berlangsung sampai tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa kembali. Sehingga untuk memperingati peristiwa itu dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran yang akan kita bahas yang terakhir yaitu pertempuran berkaitan tentang Bandung Lautan Api. Ini pada tanggal 23 Maret 1946, Nica dan sekutu ini berencana menggunakan Bandung itu sebagai markas strategis militer. Akibatnya bangsa Indonesia, yaitu penduduk Bandung dan pejuang Indonesia ini tidak setuju dengan rencana sekutu dan Nica. Akhirnya mereka menolak dengan cara membakar rumah mereka sehingga kota Bandung penuh dengan api sehingga disebut peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah kita membahas tentang pertempuran, kita bahas tentang perjanjian. Perjanjian yang pertama yang akan kita bahas adalah perjanjian Linggarjati. Ini terjadi mulai tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Dan dikatakan perjanjian Linggarjati karena hal ini terjadi tempatnya di Linggarjati, Jawa Barat. Dan ini gambar perjanjian Linggarjati. Selanjutnya perjanjian yang kedua adalah perjanjian Leville. Ini terjadi tanggal 18 Desember 47 sampai 17 Januari 1948. Dikatakan perjanjian Leville karena ketika penandatangannya di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville. Perundingan ini ditengahi oleh KTN atau Komisi 3 Negara, yaitu ada negara Amerika Serikat yang menengahi, kemudian negara Australia dan Belgia. Sedangkan delegasi Indonesia yang mewakili dalam perjanjian ini yaitu Amir Syarifuddin dan Abdul Qadir. Perjanjian yang ketiga yaitu perjanjian Roem-Royen. Ini terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei
1948 di Hotel Des Indes Jakarta. Dikatakan perjanjian Roem-Royan karena diambil dari para delegasi dari dua negara, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Rompuy. Kemudian yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. Ini terjadi di Belanda. Kemudian isi dari Konferensi Meja Bundar salah satunya adalah Belanda itu mengakui bahwa Republik Indonesia Serikat itu negara yang merdeka dan berdaulat. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan.